Warga Jakarta sekarang lagi pusing. Wah, ini bukan karena pusing fisik gitu ya, puyeng dan karena sakit, bukan. Tapi karena ada kegiatan SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru di sekolah-sekolah. Yang tentu saja sebagai orang tua atau sebagai anak, ini kan pengen dong sekolah di sekolah negeri yang ada di Jakarta. Kenapa? Pertanyaannya karena gratis gitu ya, dan kualitasnya. Akhirnya berbondong-bondong orang tua, murid, semuanya mendaftarkan ke dalam SPMB ini. Namun selalu klasik nih masalahnya dari tahun ke tahun. Pertama, sistem yang sering error di SPMB ini. Ya, terlebih memang dari tahun ke tahun sistem ini sering berganti-ganti namanya. Prosedurnya mungkin berbeda-beda, sehingga kan membuat orang tua pusing, murid-murid juga pusing. Dan juga tentu saja guru-guru pun pusing. Nah, yang kedua, administrasi yang cukup rumit. Ya. Kemarin banyak nih yang WA Bang Gozi. Misalnya, Bang, ini si denara saya gimana nih? Gitu ya. Terus ada lagi, Bang, ini saya baru pindah kakak, belum ada 1 tahun, dan itu ternyata nggak bisa. Akhirnya, dia bingung mau bertanya ke siapa. Bertanya ke kami pun langsung menghubungkannya kepada Dinas Pendidikan. Yang ketiga, ketika ada permasalahan-permasalahan, sebenarnya Dinas Pendidikan ini sudah menyiapkan posko pengaduan ya. Di berbagai sekolah, di setiap wilayah itu ada posko pengaduannya. Sayangnya, menurut banyak masyarakat yang sudah datang ke posko pengaduan, banyak sekali orang yang mengantri dan mengadu, sehingga tidak terlayani dengan baik. Yang kedua, juga ketika dia datang kurang responsif jawabannya. Ada lagi yang sebenarnya menjadi lebih krusial terkait masalah SPMB ini, yaitu bottleneck. Kalau saja ya sekolah negeri yang ada di Jakarta itu banyak ya dan tersedia, dan kursinya itu terpenuhi seluruh warga Jakarta, SPMB sistem mau seperti apapun ini tidak akan jadi masalah. Yang jadi masalah adalah apa? Yang jadi masalah adalah ketika luaran lulusan dari SD ke SMP, ya suplainya banyak, sementara daya tampungnya lebih sedikit. Dari SMP ke SMA, ini yang terjadi, bottleneck sistem. Seperti kalau kita lagi di jalan raya, jalan tadinya lebar, tiba-tiba mengecil. Nah, inilah yang jadi permasalahan. Orang-orang warga Jakarta, ya anak-anak kita yang lulusan dari SD, hanya tertampung sebesar 47-48% saja dari SMP ke SMP-nya. Artinya jumlah sekolah infrastruktur sekolah SMP itu lebih sedikit daripada SD. Lalu yang kedua, daya tampung SMA untuk lulusan SMP di Jakarta, ini negeri aja ya, ini hanya 33-30%. Nah kan selalu mengecil. Suplai SMP dan SMA itu lebih sedikit. Nah ini yang akhirnya sering terjadi rebutan. Pertanyaannya nih, sebenarnya idealnya itu berapa sih jumlah sekolah yang di Jakarta? Kita lihat misalnya, di Jakarta ini ada 44 kecamatan dan ada 267 kelurahan. Kalau saja di setiap kelurahan itu ada sekolah SMA, pasti ini tentu saja nggak akan ada rebutan. Sekarang ini keterbatasan itulah yang membuat para orang tua, wali murid, siswa-siswi anak-anak kita, dan juga guru-guru akhirnya setiap tahun selalu kelimpungan. Setiap tahun selalu, aduh gimana nih kalau besok akhirnya anak saya tidak diterima di sekolah negeri, bisa sekolah nggak ya? Mendapatkan akses pendidikan nggak ya? Kita lihat misalnya, hari ini terdapat ya warga Jakarta 100.000 ya, atau lebih, kurang lebih, itu anak yang tidak sekolah. Mungkin salah satu alasannya tidak diterima di sekolah negeri. Kan ada sekolah lain Bang yang tidak di negeri, sekolah swasta gitu. Banyak akhirnya berpikiran sekolah swasta itu pasti mahal, berbiaya setidaknya. Teman-teman, saya mau ngasih tahu nih. Dari tahun 2025 dan hari ini tahun 2026, Jakarta ini memiliki program sekolah gratis untuk swasta. Jadi bukan hanya negeri, swastanya pun digratiskan. Tahun 2025 itu sudah berjalan 40 sekolah swasta gratis. Tahun 2026 ditambah lagi 63 sekolah swasta gratis. Yang totalnya
kita sudah mengakomodir 103 sekolah swasta dan digratiskan. Nah, ini penerimaannya pun masuk nih dalam SPMB bersama. Jadi SPMB sekolah swasta dan negeri jalan bersamaan. Dasarnya adalah Kepgub nomor 312 tahun 2025. Ini jadi kabar gembira buat kita semuanya. Targetnya tentu saja setiap tahunnya semakin banyak sekolah swasta yang terakomodir dan menjadi gratis untuk masyarakat Jakarta. Dan harapannya semakin banyak tiap tahunnya sekolah swasta gratis untuk masyarakat Jakarta. Kita nggak kebingungan lagi. Warga Jakarta, siswa-siswi, para orang tua nggak usah khawatir. Kita punya program namanya KJP Plus ya, yang artinya ketika memang tidak diterima di sekolah negeri, ini bisa mendapatkan bantuan dari KJP, di bantuan pendidikan gitu ya. Lalu juga ada apa lagi? Misalnya ketika memang ternyata nggak dapat KJP nih. Kok bisa nggak dapat KJP warga Jakarta? Ya karena hari ini di bidang pendidikan hanya mengcover 700.000 sekian-sekian KJP untuk warga Jakarta. Padahal kebutuhannya adalah 1 juta orang. Nah, ketika tidak dapat, tentu saja ada SPP yang tertunggak, ijazah akhirnya tidak bisa ditebus. Nah, inilah Pemprov DKI Jakarta melakukan program satu lagi, program tebus ijazah. Artinya apa? Bapak Ibu, adik-adikku semuanya, SPMB ini memang bikin pusing, bikin semuanya kayak kebakaran jenggot bagi yang belum mengerti. Seperti itu teman-teman, Bapak Ibu semuanya, semangat selalu. Saya sangat apresiasi ya keberpihakan dan prioritas Bapak Ibu, adik-adik semua dalam menginvestasikan sumber daya manusia ke pendidikan. Semangat SPMB-nya, semoga lancar dan mendapatkan sekolah terbaik untuk masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.